Bab 63 Kebahagiaan Yana. Pagi yang indah kembali menyapa. Alvaras sudah terjaga dari mimpi indahnya. Ia menatap wajah cantik Yana yang masih terlelap di sampingnya dengan begitu lekat. Jemarinya menelusuri wajah cantik itu dengan hati-hati agar tidak membuat sang pemilik terjaga dari lelapnya. "Love you," ucap Alvaras pelan. Lalu mengecup pipi Yana dengan lembut. Setelah puas menikmati wajah lelap istrinya itu, Alvaras beranjak dari ranjang lalu melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri masih dengan hati yang diselimuti bahagia. Ia tidak menyangka jika Yana akan bersedia disentuh olehnya semalam. Ia mengerti hubungan mereka dimulai seperti apa. Meskipun setelah beberapa bulan berlalu ia mulai terbiasa dengan kehadiran wanita yang kini mengisi hatinya itu. Untuk itu ia berencana untuk memberi Yana waktu. Namun, karena semalam Yana tidak lagi menolaknya, maka itu adalah sebuah keberuntungan baginya. Sedangkan Yana, kebiasaan setelah menghabiskan malam yang panjang, ia pasti akan terlelap dengan begitu tenang. Bahkan saat Alvaras menelusuri wajahnya dengan jemari, ia hanya menggeliat pelan lalu kembali tenang menikmati mimpi indahnya. Bunyi gemericik air dari dalam kamar mandi barulah membuat wanita cantik yang ada di atas ranjang mulai terusik dari lelapnya. Yana memeluk selimut putih yang membungkus tubuh polosnya dengan begitu erat. Sapuan udara yang keluar dari pendingin ruangan mulai mengganggu mimpi indahnya. Yana menggeliat pelan, lalu membuka matanya perlahan. Ia menghirup sisa-sisa oksigen yang berterbangan di dalam kamar. Tangannya mengusap lembut ranjang kosong yang ada di sampingnya, lalu tersenyum. Apakah secepat ini? Entahlah. Pesona laki-laki yang kini menjadi suaminya begitu sulit ia ditolak. Sentuhan penuh kelembutan Alvaras membuatnya tidak mampu untuk menolak. Terlebih rasa yang entah mulai kapan tumbuh, seakan menjadi pendukung untuk sentuhan Alvaras semalam. Bunyi pintu kamar yang terbuka menyadarkan Yana dari lamunan liarnya. Ia tersenyum saat mendapati pemandangan yang pertama kali ia lihat pagi ini. Tatapan hangat Alvaras langsung membuat jantungnya menggila. Tubuh yang hanya berbalut handuk berwarna putih itu kini berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil menatapnya dengan senyum hangat. Yana merona. Sikap jahil yang berbalik mengerjainya semalaman kembali melintas di ingatan. Ia menarik selimut putih itu, lalu menutupi kepalanya agar terbebas dari pemandangan yang akan membuatnya terkena serangan jantung. Pesona Alvaras yang tidak mampu ia tolak semalam membuat Yana merona menahan malu. Pipinya memanas. Padahal keadaan seperti ini bukanlah yang pertama kali baginya. "Kamu masih akan tetap di ranjang itu? Tidak lapar?" tanya Alvaras. "Atau kita sarapan ronde kedua saja pagi ini?" Sambungnya dengan nada jahil seperti yang selama ini Yana lakukan padanya. "Boleh tuh idenya," jawab Yana. Ia membuka selimut yang menutupi wajahnya, lalu menatap jahil ke arah suaminya. Namun, pipi yang memerah tidak bisa ia sembunyikan dari penglihatan suaminya. Dan itu membuat lelaki yang kini berdiri di depan pintu kamar mandi tersenyum gemas. "Benar ya?" Alvaras melangkah menuju ranjang tempat Yana berbaring. "Gila ya?" Yana bergegas bangun dari ranjang, lalu melangkah cepat menuju kamar mandi bersama selimut tebal yang membungkus tubuhnya, sebelum ia akan benar-benar menjadi sarapan pagi suaminya. Alvaras hanya tersenyum melihat tingkah Yana yang mulai bisa ia kalahkan. Sikap jahil istrinya menghilang entah kemana, berganti wajah imut dan menggemaskan. "Jangan lama-lama. Kita mau antar ibu pulang ke rumah," ujarnya saat Yana sudah masuk ke dalam kamar mandi. "Iya," teriak Yana dari dalam kamar mandi. Alvaras kembali melangkah menuju koper, lalu mengambil pakaian ganti dan mengenakannya. Cantik banget sih." Alvaras memeluk Yana yang sedang mengeringkan rambut panjangnya di depan meja rias. Yana menatap laki yang berulang kali mengecup kepalanya dari cermin. Lalu senyum manis kembali terlihat di bibirnya. "Jangan manis-manis Al. Bahaya sakitnya itu parah banget jika manisnya berubah pahit," ujar Yana. Bukan tidak percaya, tapi hatinya terlalu takut jika Alvaras akan bersikap seperti ini. Ia akan kembali melakukan hal yang sama seperti beberapa tahun lalu. Menggantungkan segalanya pada seseorang.
namun akhirnya dipatahkan begitu saja. Maka jangan lakukan itu. Sebesar apapun rasa yang aku punya saat ini, jangan menggantungkan semua harapanmu padaku. Jawab Alvaras. Ia memutar kursi yang diduduki Yana, lalu duduk bersimpuh di depan wanita yang baru sehari menjadi istrinya. Dengarkan aku tidak tahu kapan rasa ini tumbuh. Tapi sungguh sebelum aku mengucapkan ijab kabul kemarin, rasa ini memang sudah hadir di hatiku. Mungkin ini masih terlalu awal dibilang cinta. Tapi saat pertama kali melihatmu sedang sibuk dengan ponsel di depan ruangan papa beberapa bulan yang lalu, aku mulai menyimpan rasa yang tidak seharusnya. Meski begitu, jangan gantungkan segalanya padaku. Aku hanya manusia biasa seperti yang lainnya. Jika waktunya tiba, saat Allah sudah mulai menghadirkan rasa di hatimu untukku, tetap cintai dirimu sendiri lebih dulu. Jangan memberikan segalanya untukku, agar jika di kemudian hari aku tidak bisa membalasnya dengan baik, tidak akan terlalu membuatmu kecewa. Yana masih terdiam dengan jantung yang berpacu di dalam sana. Genggaman hangat di jemarinya terasa hingga ke relung hatinya. Ia masih menatap lekat manik yang sudah berhasil membuatnya lupa jika dulu ia pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Mencari keraguan di manik yang sudah mampu membuatnya berdebar. Namun, tidak ia temukan. Aku mencintaimu Ziana. Ayo kita mulia semua dari awal. Hanya ada kita berdua, ujar Alvaras lagi. Ih, pintar banget si gombalnya. Kan aku jadi baper, ucap Yana dengan wajah jenaka. Tapi sejujurnya, hatinya menghangat. Dadanya berdebar tidak karuan. Aku serius. Ayo kita punya anak yang banyak. Aku harap yang semalam langsung jadi, ujar Alvaras dengan mata nakalnya. Yana terkejut. Ia terdiam mendengar kalimat yang baru saja ia dengar. Aku akan mengurungmu di kamarku, biar kita dapat banyak anak nanti, sambung Alvaras. Yana masih bekung menanggapi. Ia terkejut dengan apa yang diutarakan Alvaras. Selama ini mereka tidak pernah membahas tentang anak. Aku lelah berlutut di sini. Jawab dong. Mau kan jadi ibu dari anak-anakku nanti? Tanya Alvaras. Suara Yana tercekat. Dia bingung bagaimana caranya agar bisa menjelaskan semuanya. Kenapa kamu nggak suka ya? Padahal ibu sangat mengharapkan loh Yan. Papa dan bunda juga. Mereka ingin kita jangan menunda apapun. Maaf aku tidak memberitahumu dan tidak menggunakan pengaman, ujar Alvaras merasa bersalah. Kalau kamu masih ingin bekerja, nanti kita bicarakan lagi dengan mereka, sambungnya. Ia bangkit, lalu membawa tubuh Yana dan mendekapnya, hingga wajah Yana terbenam di perutnya. Mendengar Yana kembali memanggil namanya, Alvaras melepaskan dekapannya. Ia diam dan menunggu apa yang ingin diutarakan oleh istrinya. Aku masih memasang kontrasepsi, ujar Yana sambil memperlihatkan alat kontrasepsi yang terpasang di lengannya. Alvaras memundurkan langkahnya dan menatap Yana dengan kecewa. Harusnya apa-apa itu dibicarakan denganku dulu, ujar Alvaras kecewa. Yana mengerinyit. Ia tidak mengerti apa maksud kalimat Alvaras. Maksud kamu? Tanyanya. Hal sebesar ini harusnya kamu bicarakan sama aku dulu. Aku akan mendukung apapun yang menurutmu baik. Tapi tetap harus bicarakan lebih dulu, ujar Alvaras masih menatap istrinya dengan raut wajah kecewa. Nanti kita bicarakan lagi. Ayo turun, ibu sudah menunggu di lobi, ajaknya. Yana menahan tangan Alvaras. Nanti kita bicarakan lagi. Ibu sudah menunggu. Kali ini kalimatnya sudah jauh lebih lembut, meskipun tatapannya masih terlihat kecewa. Yana menarik nafasnya, lalu mengangguk. Biarlah. Ia akan menjelaskan kesalahan pahaman ini nanti. Keduanya lantas melangkah keluar dari dalam kamar, dan turun menuju lobi hotel di mana Ibu Dinda sedang menunggu. Hening mengambil alih. Yana merutuki dirinya sendiri yang tidak lebih dulu menjelaskan tentang alat kontrasepsi yang masih terpasang di lengannya. Di alam lift pun terasa begitu sunyi. Sikap jahil Yana yang biasanya mampu membuat Alvaras mengomel kesal, kini tidak lagi ada. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Wajah menggemaskan Alvaras yang biasanya ia lihat, kini berganti wajah serius menakutkan.
Al, ting, bunyi dentingan lift kembali menahan kalimat Yana yang ingin sekali keluar dari mulutnya. Ia melihat tangannya yang diraih dan digenggam erat oleh suaminya. Hatinya kembali merasa tenang. Setidaknya Alvaras masih tetap bersikap sebaik ini padanya. Aku bilang apa? Ibu sudah menunggu, ujar Alvaras. Yana tidak menanggapi. Ia ikut keluar dari dalam lift sambil memasang wajah bahagianya. Yah, dia memang benar-benar bahagia hari ini, terlebih melihat senyum hangat dengan binar bahagia sang ibu di ujung sana. Alvaras masih belum melepaskan tangan Yana. Ia melangkah sambil menggenggam tangan istrinya itu menuju ibu mertuanya sedang menunggu. Ibu sudah menunggu lama ya? Ujar Alvaras saat keduanya sudah berada di samping ibu Dinda. Enggak kok, seharusnya nggak perlu anterin ibu. Kan ada banyak taksi. Jawab Dinda. Enggak apa-apa Bu. Al juga rindu. Godanya. Nanti Yana cemburu loh. Jawab ibu Dinda sambil terkekeh. Yana cemberut. Jika sedang bersama ibunya seperti ini, pasti dirinya yang akan dikerjai habis-habisan. Bunda dan Papa kok enggak kelihatan? Tanya Yana saat melihat sekeliling lobi dan tidak mendapati dua orang parubaya itu di sana. Bunda dan Papa sudah pulang lebih dulu. Adelia ada keperluan mendesak di kantornya. Jawab Alvaras. Yana mengangguk mengerti. Ayo, ajak Alvaras masih sambil menggenggam tangan istrinya. Lalu melangkah menuju mobil. Mobil mewah milik Alvaras mulai melaju di jalanan yang lumayan padat. Lelaki itu masih berkonsentrasi dengan kemudi. Tapi hatinya masih dipenuhi banyak pertanyaan mengapa Yana memasang alat kontrasepsi tanpa sepengetahuannya. Ibu sudah sarapan? Tanya Yana. Sudah tadi sama Bunda dan Papa mertua kamu. Kamu lapar? Tanya Alvaras. Yana mengangguk. Kalian cari makan aja. Ibu akan naik taksi ke rumah. Ujar Dinda. Enggak apa-apa Bu. Yana masih kuat kok. Ucap Yana. Ini tidak akan lama. Sebentar lagi sampai. Ujar Alvaras. Asteris asteris asteris. Setelah memastikan ibu mertuanya sudah masuk ke dalam rumah, Alvaras kembali melajukan mobilnya menuju restoran untuk mengajak Yana sarapan. Al, alat kontrasepsi ini sudah terpasang sejak 2 tahun yang lalu. Dan ini yang kedua kalinya. Ucap Yana. Alvaras terkejut. Ia mencari tempat yang bisa ia gunakan untuk memarkirkan mobilnya. Kok bisa? Kamu nggak pengen punya anak? Tanya Alvaras setelah mobilnya berhenti di sisi jalan dekat taman kota. Mana ada wanita yang tidak ingin menjadi seorang ibu. Hanya saja keadaan harus seperti itu dulu. Aku dan Reno nggak seberuntung kamu. Kami sama-sama dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dan ini keputusan kami bersama saat itu. Jelas Yana. Lalu mengapa kalian menikah jika masih belum siap menjadi orang tua? Tanya Alvaras. Bukan tidak siap Al, tapi kami hanya mendahulukan sesuatu yang menurut kami penting, yaitu kebahagiaan dua wanita hebat yang sudah membesar kami. Sebenarnya aku sudah berencana untuk melepasnya saat rumah impian kami selesai. Tapi semua tidak berjalan sesuai rencanaku. Reno sudah memiliki anak dari istrinya yang lain. Hei, maafkan aku, ucap Alvaras cepat. Ia tahu sesuatu yang menyakitkan di masa lalu akan lebih baik untuk disimpan rapat-rapat. Namun, hari ini ia membuat Yana mengeluarkan apa yang selama ini sedang berusaha dilupakan oleh istrinya ini. Enggak apa-apa, aku sudah jauh lebih baik hari ini. Maaf, aku pun tidak tahu jika hubungan kita akan sampai ke tahap ini dalam waktu singkat. Kita bisa berkonsultasi ke dokter kok. Jangan terlalu khawatir. Jawab Yana. Sungguh maafkan aku, ucap Alvaras lagi. Ia sangat merasa bersalah karena sudah kecewa dengan sesuatu yang belum ia tahu kejelasannya. Enggak apa-apa. Ayo jalan, aku lapar. Mau punya banyak anak kan? Berarti harus siap memberiku makan yang banyak juga. Membuat anak butuh tenaga loh. Ujar Yana sambil tersenyum jahil. Mulai lagi wajah mengesalkan itu. Ujar Alvaras. Senyum hangat kembali terlihat di bibir tipisnya. Terlebih saat senyum manis yang kini menjadi kesukaannya sudah terlihat di wajah istrinya. Rumah impian kamu seperti apa? Tanya Alvaras sambil kembali melajukan mobilnya mencari restoran terdekat. Yana menggeleng. Aku tidak lagi menginginkan banyak hal.
Tinggal di mana saja yang penting dengan orang yang aku inginkan sudah cukup bagiku. Jawab Yana. Terus rumah kalian siapa yang nempatin? Tanya Alvaras. Aku menjualnya. Meskipun rumah itu adalah rumah impian kami sejak dulu. Tapi aku membangun rumah itu dengan uangku sendiri. Jawab Yana. Sudah jangan membahasnya lagi. Sambungnya. Maaf. Ucap Alvaras. Kap, jangan meminta maaf lagi. Ujar Yana setelah mendaratkan satu kecupan di sudut bibir Alvaras. Nakal ya, ucap Alvaras. Aku nakal banget loh. Ngomong aja yang nakal. Tapi buktinya ketakutan diranjang. Ledek Alvaras. Wajah Yana memerah. Ingatannya kembali terisi aktivitas panas mereka semalam. Itu karena kamu aja yang buru-buru banget. Aku kan belum siap. Alvaras hanya tertawa menanggapi kalimat kesal istrinya. Entar malam sudah siap kan? Tanyanya. Sudah kok. Sekarang pun aku siap. Ayo isi tenaga aku dulu. Jawab Yana. Dasar mesum. Yana tertawa geli melihat wajah suaminya yang kesal karena tidak berhasil mengalahkannya. Kok ke hotel? Katanya mau ngajak aku makan. Makan di kamar aja. Biar tenaganya masih full langsung dipakai. Ayo siapa takut, ucap Yana penuh semangat. Lalu keluar dari dalam mobil dan melangkah masuk ke dalam hotel sambil menggenggam tangan Alvaras. Senyum hangat Alvaras seketika memudar saat mereka sudah masuk ke dalam hotel. Ia menghentikan langkahnya. Dan menarik Yana agar semakin dekat dengan tubuhnya. Lalu menatap dingin wanita yang terlihat berantakan yang tidak jauh dari hadapannya. Tidak jauh berbeda dengan Yana. Wanita itu pun terkejut melihat sosok wanita yang selalu terlihat anggun dan cantik. Kini terlihat begitu mengenaskan tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Nara, gumamnya.